Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-qa'idatu as-sabi'ah fi tariqatil Qur'an fi taqriri nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang ketujuh adalah tentang metode Al-Qur'an dalam menetapkan nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam menetapkan kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah sebelumnya, kaidah sebelumnya membahas tentang penetapan atas tauhidullah, ya, penetapan atas tauhidullah. Sekarang bagaimana penetapan Al-Qur'an tentang nubuwatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadzal aslul kabir qarrarahu Allah fi kitabihi bituruq al-mutanawwi'ah. Ini adalah sebuah prinsip yang sangat besar di dalam agama yang Allah tetapkan prinsip ini di dalam kitabnya, yakni Al-Qur'an, bituruqil mutanawwi'ah, dengan ya jalan-jalan yang banyak sekali variasinya, dengan metode yang banyak sekali variasinya. Allati yu'rafu biha kamalu sidqihi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dengan ya setelah kita memperhatikan, menggabungkan seluruh metode-metode tersebut, maka diketahui darinya ya bagaimana kejujuran dan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah seorang nabi, bahwa beliau adalah seorang rasul, ya, dan bahwa beliau membawa sebuah risalah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Al-Qur'an bukanlah karangan beliau atau bukan ya hasil adaptasi dari kitab-kitab sebelumnya beliau yang kemudian mengambil dari kitab-kitab sebelumnya kemudian meramu sendiri dan seterusnya. Tidak. Akan tapi dari ketika kita memperhatikan apa yang ada di Al-Qur'an, kemudian banyak sekali di situ ya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kemudian kita ya setelah kita membaca itu semua, mengetahui ya bagaimana penetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap kenabian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kemudian kita mengingkari bahwa beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir, ya, yang membawa risalah Islam, risalah yang paling sempurna. Fa akhbara annahu saddaqal mursalin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa, atau ya di sini bisa domirnya, bisa Allah Subhanahu wa taala, bisa Al-Qur'an, ya. Maka Al-Qur'an mengabarkan, sama saja. Kan Al-Qur'an adalah kalamullah. Maka Al-Qur'an mengabarkan atau ya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membenarkan orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'a ila ma da'au ilaih. Dan Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada apa yang mereka seru. Wa anna jami'al mahasin allati fil anbiya fahiya fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa seluruh karakteristik, seluruh ya sifat yang itu semuanya positif, yang itu dimiliki oleh para nabi, fahiya fi Muhammad, maka itu juga ada dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nuzzihu anhu minan nawaqis wal uyub fa Muhammadun aulahum wa ahaqquhum bihadzat tanzih. Dan sifat-sifat yang dinafikan, kelemahan, aib dan kecacatan yang itu dinafikan dari para nabi dan rasul, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya yang lebih utama, yang paling utama di antara mereka para nabi dan rasul untuk dinafikan dari sifat-sifat tersebut. Paling berhak untuk dinafikan dari sifat-sifat tersebut.
Jadi di sini ya berarti metode yang pertama kita pelajari dari sini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala membenarkan perkataan para nabi dan rasul. Kemudian juga Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada apa yang mereka seru. Menunjukkan bahwa seruan itu adalah sama. Berasal dari sumber yang sama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau ini juga bisa dimaknai bahwa Al-Qur'an menyeru sama dengan apa yang diseru oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Jadi Al-Quran menyerukan kepada tauhid, maka demikian pula seluruh nabi dan rasul sebelumnya juga menyerukan kepada tauhid. Ya, maka ini adalah ya bukti bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengada-ngada. Kemudian juga Al-Quran menyebutkan sifat-sifat positif yang ada pada Nabi Muhammad SAW, ya, dan itu sama dengan ya sifat-sifat positif yang ada di kalangan Nabi dan Rasul sebelumnya. Dan Al-Quran menafikan sifat-sifat yang ya yang merupakan cacat atau kelemahan, maka Nabi Muhammad SAW paling berhak untuk dinafikan dari sifat-sifat tersebut. Wa anna syari'atahu muhaiminatun ala jami'is syara'i, dan bahwa syariat beliau SAW itu adalah ya sesuatu yang bisa dijadikan sebagai penguji atas syariat-syariat sebelumnya. Wa kitabuhu muhaiminun ala kullil kutub, dan kitab yang diwahyukan kepada beliau yaitu Al-Quran itu adalah sebagai penguji atas kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Yakni dijadikan sebagai penguji maksudnya adalah akan dilihat pada kitab-kitab tersebut syariat-syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW tersebut, apakah sesuai dengan syariat Islam, apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Dan apakah ya apakah sudah sesuai, dan apakah itu bertentangan atau tidak. Ini yang namanya muhaimin. Fajami'u mahasinil ad-diyan wal kutub qad jama'aha hadzal kitab wa hadzal din. Maka seluruh karakteristik positif dari agama-agama sebelumnya, yakni agama Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul sebelumnya, tidak bermakna ya al-addiyan di sini agama Buddha yang misalnya yang kesyirikan gitu ya, agama Hindu yang kesyirikan misalnya begitu ya. Tidak demikian. Tapi agama-agama sebelumnya yang itu merupakan ya syariat Islam juga, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Maka seluruh karakteristik positif dari agama-agama dan kitab-kitab, maka itu semua ada pada kitab ini yaitu Al-Quran, dan agama ini yaitu Islam, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Wa faqu 'alaiha bi mahasin wa awsaf lam tujad fi ghairi. Dan juga Al-Quran dan syariat Nabi Muhammad SAW ini ya memiliki karakteristik positif yang tidak dimiliki oleh agama dan ya kitab-kitab selainnya. Memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh agama dan kitab-kitab sebelumnya. Iya, maka di antara contohnya di syariatnya Nabi Musa alaihissalam, pelaku syirik akbar hukumannya ya dibunuh. Tetapi di dalam syariat Nabi Muhammad SAW pelaku syirik akbar bertaubat. Ya, jika bertaubat maka ya tidak ada hukuman. Kemudian juga
terkait kisos, kalau di syariatnya Nabi Musa alaihissalam, orang yang membunuh wajib untuk dibunuh. Di syariatnya Nabi Isa alaihissalam, orang yang membunuh wajib untuk dimaafkan. Sedangkan syariatnya Nabi Muhammad SAW, orang yang membunuh, maka pemerintah atau ulil amri ya memberikan pilihan pada keluarga korban, apakah mau ya minta dikisos pelakunya tersebut dibunuh oleh pemerintah, atau apakah mau ya memaafkan atau meminta uang diat. Jadi ini tidak dimiliki oleh syariat-syariat sebelumnya. Perpaduan antara keadilan bagi keluarga korban dan juga perpaduan antara ihsan kepada sesama manusia. Ya, maka ini diantara contoh bagaimana syariat Islam, syariatnya Nabi Muhammad SAW, karena semuanya syariat Islam ya. Bagaimana syariatnya Nabi Muhammad SAW itu lebih sempurna, lebih baik daripada ya syariat-syariat sebelumnya. Wa qarrara nubuwatahu bi annahu ummi la yaktubu wa la yaqra. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan di Al-Qur'an kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu adalah ummi. Yakni apa? Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Wala jalasa ahadan min ahli al-ilmi bil kutubis sabiqah. Akan tetapi ya dan juga Nabi Muhammad SAW tidak bermulazamah kepada ahli ilmu tentang kitab-kitab yang terdahulu. Padahal kalau mau ada, ya kalau mau ada di kalangan di zaman beliau SAW yang ahli terhadap ilmu-ilmu terdahulu. Di antara contohnya adalah Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza ibn Ammi Khadijah. Ya. Wa kana yaktubu al-kitab al-Ibrani fa yaktubu min al-Injil bil Ibrani ma sha Allah wa yaktub. Wa kana shaykhun kabirun qad amiya. Waraqah bin Nawfal bisa membaca Injil, menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Coba bayangkan. Di zaman jahiliyah di mana baca tulis itu bukan merupakan sebuah keumuman. Itu adalah ilmu yang mahal di zaman itu. Di kalangan orang Arab di zaman itu. Waraqah bin Nawfal tidak hanya bisa belajar, tidak hanya bisa baca tulis bahasa Arab, tapi juga bahasa Ibrani. Nah, ini profesornya orang kafir Quraisy, ya, profesor orang-orang Quraisy. Ada yang menyebutkan ya Waraqah bin Nawfal na'am termasuk orang yang hanif. Beliau mencari ya agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para ulama kemudian memperselisihkan apakah Waraqah kemudian dianggap masuk Islam ketika beliau mendukung Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW ya menceritakan kejadian diturunkannya wahyu pertama di Gua Hira. Para ulama berselisih pendapat apakah Waraqah bin Nawfal itu masuk Islam atau tidak. Karena yang ada di hadis adalah lafaz mendukung. Ya, Abu Thalib juga mendukung tapi tidak masuk Islam. Nah, demikian ya. Tetapi intinya poinnya di sini kalau ada kemauan untuk mempelajari kitab-kitab terdahulu, maka itu ada fasilitasnya, ada jalannya, ada ahli ilmunya di sini. Di antaranya adalah Waraqah bin Nawfal. Dan di Madinah, di Yathrib, ada orang-orang Yahudi. Ya, mereka ahli sekali dalam masalah Taurat. Anda ulangi lagi, mereka ahli sekali dalam masalah Taurat. Kalau mau untuk mempelajari kitab-kitab terdahulu, itu sangat bisa dilakukan. Tetapi mempelajari hal ini itu bukan keumuman di zaman itu.
Jangankan mempelajari kitab-kitab terdahulu, baca tulis saja, bahasa Arab yang mereka miliki sendiri saja, itu masih ilmu yang mahal. Bal lam yufaja'in nas hatta ja'ahum bihadzal kitab. Alladzi law ista'ad al-insu wal jinnu ala an ya'tu bimithlihi ma ataw wala qadaru wala huwa fi istita'atihim walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbuat yang mengagetkan orang-orang, ya, berbuat yang sensasional atau ya ini menunjukkan kepribadian beliau lurus-lurus saja, tidak mencari sensasi gitu maksudnya, tidak menarik perhatian banyak orang dengan cara membuat ulah misalnya, atau menyebarkan hoax jadi buzzer ya, atau ya menggiring opini dan menyebarkan berita-berita. Itu bukan kepribadian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi beliau baru membuat kaget seluruh manusia yang ada di sana, ya, ketika Al-Quran itu diwahyukan, diturunkan kepada beliau. Dan ini kalau kita renungkan, coba kita renungkan, di zaman pada saat itu, zaman jahiliyah, kesyirikan merajalela, kekufuran merajalela, dan karena kesyirikan dan kekufuran yang merajalela tersebut, berbagai ya keterpurukan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Riba merajalela, kezaliman merajalela, zina merajalela. Perang antar kabilah sering terjadi hanya karena masalah kecil antara dua kabilah tersebut. Banyak sekali gesekan-gesekan antara kabilah satu dengan yang lainnya. Negeri tidak aman karena banyak terjadi perampokan dan ya penyerangan tiba-tiba kepada orang-orang yang membawa barang dagangan untuk dijual di Syam atau di Yaman. Maka keterpurukan sosial ini dan juga keterpurukan-keterpurukan yang ada di bangsa-bangsa lainnya, tidak hanya bangsa Arab di zaman itu, di bangsa Rom, bangsa Persia, bangsa Ethiopia, Habasyah, dan bangsa-bangsa Rom yang di sebelah barat lagi. Ya, karena Romawi Timur, Romawi Barat. Maka semua keterpurukan ini tidak ada satu orang pun di zaman itu, baik tidak peduli apakah dia itu cerdas sekali orangnya, tidak peduli apakah dia seorang filsuf yang dalam sekali filsafatnya, tidak ada satupun orang yang kemudian terpikirkan untuk memberikan solusi ini, solusi untuk keluar dari keterpurukan sosial ini. Secara teknologi maju, jangan ragukan teknologinya Romawi. Jangan ragukan teknologinya Persia. Jangan ragukan sains mereka di zaman itu maju. Tetapi secara sosial terpuruk.
Kemana mereka orang-orang yang kemudian memiliki pemikiran-pemikiran cerdas dalam masalah teknologi dan sains? Kemana mereka orang-orang yang memiliki pemahaman yang filsafat yang tinggi, pemahaman filsafat yang tinggi? Kemana filsuf-filsuf itu semua? Tidak ada yang bisa memberikan solusi atas keterpurukan sosial yang terjadi karena menyebarnya kesyirikan dan kekufuran di zaman itu. Sampai datanglah Nabi Muhammad SAW diwahyukan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan ubudullah wajtanibut taghut wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah kesyirikan. Janganlah menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Sampai akhirnya ketika wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baru pada saat inilah solusi itu datang. Solusi itu terpikirkan. Pertanyaannya, kemana semua orang-orang di seluruh dunia yang semuanya terpuruk pada saat itu, zaman jahiliyah, di mana dukun itu menjadi ulamanya mereka, di mana sangat biasa, sangat wajar bagi orang untuk kemudian ketika ada permasalahan mereka menuju ke dukun, ketika ada hajat mereka menuju ke berhala, ketika ada sebuah kebutuhan, ketika ada sebuah hal yang mereka inginkan, mereka memintanya kepada berhala-berhala tersebut. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Kemana orang-orang yang ahli semua itu? Ketika pembunuhan banyak terjadi, zina banyak terjadi, riba banyak sekali dilakukan, kezaliman banyak sekali terjadi, peperangan. Ini keterpurukan sosial. Tidak ada satupun orang di zaman itu yang kemudian mengusulkan solusi, ini solusinya. Harusnya kita menuju solusi ini supaya kita terhindar dari keterpurukan sosial ini. Tidak ada. Yang memberikan solusi hanyalah ketika wahyu turun, yaitu dengan solusi a'budullah wajtanibut taghut wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka ini menunjukkan ini adalah solusi yang tidak terpikirkan, tidak akan terpikirkan oleh manusia. Tidak peduli seberapa pintar mereka. Itulah istimewanya wahyu. Ini adalah solusi ilahi. Tidak akan terpikirkan oleh manusia, tidak peduli seberapa pintar mereka dan seberapa bijaksana mereka. Dan tidak peduli seberapa dalam filsafat mereka. Tidak akan ada yang bisa kemudian mendapatkan solusi ini. Kita butuh tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia butuh tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala supaya perkara mereka di dunia menjadi lurus. Tidak bisa kita memikirkan yang terbaik untuk diri kita sendiri, tidak bisa. Mengetahui apa yang maslahat untuk diri kita sendiri, tidak bisa. Butuh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, butuh tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan dari sisi secara akademisi gitu ya, secara akademik tentunya kita pikirkan ada sebuah masalah yang tidak bisa dipikirkan oleh semua orang, semua ahli di zaman itu. Kemudian solusi itu baru hadir, baru ada ketika wahyu diturunkan. Ini ajib. Ini menunjukkan bahwa
ajaran yang sekarang kita sedang pelajari ini bukan sesuatu yang main-main. Tidak ada manusia satupun yang kepikiran. Nggak ada orang yang kemudian kepikiran tanpa adanya wahyu kemudian ini kayaknya solusi untuk semua keterpurukan ini adalah kita harus kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Butuh nabi atau rasul yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan prinsip ini, untuk memberikan solusi ini. Kalau kita renungkan hal ini, kita tidak akan meremehkan, mengentengkan ilmu syar'i. Ilmu yang sedang kita pelajari tidak terpikirkan oleh seluruh manusia pada saat itu. Ya, dan seluruh manusia pada zaman Nabi dan Rasul sebelumnya semuanya tidak ada yang kepikiran. Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah ketika solusi tersebut datang, ketika prinsip itu diajarkan, ketika ajaran tersebut didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa ajarannya? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika solusi tersebut diajarkan, ketika ajaran tersebut didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Orang-orang yang mendengarnya, tidak peduli dia adalah orang yang berilmu ataupun orang yang paling awam sekalipun, orang bangsawan ataupun orang badui sekalipun, orang yang tahu baca tulis hingga mengetahui kitab-kitab terdahulu, ataupun orang yang tidak bisa baca tulis sama sekali, mereka semua ketika mendengar kalimat itu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, la ilaha illallah, mereka semua, kalau mereka masih memiliki hati yang hanif, masih memiliki fitrah yang lurus, mereka akan mengatakan, inilah solusinya. Tidak perlu diskusi yang panjang, tidak perlu perdebatan ilmiah, tidak perlu semua itu. Ketika mereka mendengarkan kalimat itu pertama kali didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, orang yang masih hanif hatinya, mereka akan berkata, ini dia yang kita cari selama ini. Yang mereka cari selama ini itu sedang kita pelajari. Kita sedang mempelajari sesuatu yang sangat berharga. Ini yang harus antum renungkan dan harus antum pahami. Tidak perlu diskusi yang ilmiah atau perdebatan yang panjang dan seterusnya. Orang yang masih hanif hatinya akan menyadari inilah solusi yang dicari-cari oleh seluruh manusia. Baik di zaman itu ataupun di zaman ini hingga akhir zaman kelak. Inilah solusi yang dibutuhkan oleh manusia. Solusinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menggantikan peran Nabi dan Rasul. Walaupun semua orang kemudian semua ahli, semua orang yang memiliki ilmu, walaupun mereka berkumpul kemudian memikirkan bagaimana solusi untuk keluar dari keterpurukan ini, kalau mereka tidak kepikiran untuk baik, kita kembali kepada solusi Nabi dan Rasul sebelumnya, ya, misalnya di zaman itu kita harus kembali ke solusi Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau mereka tidak mengutarakan ide itu sama sekali, mereka tidak akan menemukan solusinya. Solusi itu baru ada setelah Nabi Muhammad SAW mendakwahkan prinsip ini, ketauhidan ini.
Dan karena itulah di sini disebutkan itu menggemparkan manusia. Tidak hanya menggemparkan dari segi risalah yang terkandung di dalamnya, akan tapi juga menggemparkan dari sisi kefasihan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang di zaman itu, ini dibahas di kitab Rawdatun Nadiyah. Ini kajian para akhwat harusnya sudah familiar dengan faidah ini. Yaitu apa? Yaitu ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah bersahabat dengan beliau sejak sebelum beliau mendakwahkan Islam. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat Nabi Muhammad SAW ini, Dimat kalau tidak salah, nama beliau. Dimat ini kemudian mendapatkan berita-berita yang tidak enak dari orang-orang Arab tentang Nabi Muhammad SAW. Dianggap gila atau dianggap memiliki penyakit. Maka Dimat yang memiliki profesi sebagai tabib, roki, ahli ruqyah, maka kemudian beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW, kawan lama beliau mendatangi kawan lama beliau menawarkan, antum mau ana ruqyah? Ini menunjukkan dekatnya persahabatan di antara mereka. Akan tetapi kemudian ketika ditawarkan seperti itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kira-kira seperti itu. Lafaz yang kita sudah terbiasa dengar, kita sudah terbiasa ucapkan. Akan tetapi na'am, ada kalimat tauhid juga di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan semacamnya seperti itu, Intinya mirip dengan khutbatul hajah, akan tapi versi yang jauh lebih ringkas. Maka ketika mendengar perkataan seperti itu, Dimat meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengulanginya 3 kali, dan beliau berkata, Dimat berkata, aku tidak pernah menemukan, aku sudah sering mendengarkan perkataan dukun, aku sudah sering mendengarkan perkataan penyihir, aku sudah sering mendengarkan perkataan penyair, tetapi aku tidak pernah mendengarkan perkataan yang seperti ini. Al-Quran itu baru kalimat ringkas. Al-Quran itu semua ketika orang-orang kafir Quraisy mendengarkannya pertama kali, mereka itu gemetaran. Mereka takjub dengan keindahan bahasa Al-Quran. Mereka takjub dengan kedalaman makna yang ada di dalam Al-Quran. Nah, mereka sudah terbiasa dengan syair, tetapi syair-syair mereka antara bahasanya bagus, secara lughah itu bagus, fasih, tetapi secara makna tidak penting sama sekali. Untuk membuat sebuah syair yang fasih secara bahasa, maka maknanya kemudian tidak akan bisa berbobot. Untuk membuat syair yang maknanya berbobot, tidak akan bisa kemudian mengarahkannya, memilih kata-kata sehingga itu fasih dan bagus, dan
enak terdengar dan seterusnya, enak diucapkan dan seterusnya. Al-Quran menggabungkan keduanya. Al-Quran menggabungkan keduanya. Maknanya dalam dan bahasanya ya fasih. Bahasanya sangat indah. Dimat hanya mendengarkan perkataan yang ringkas seperti itu. Kalimat pujian, kemudian perkataan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, kemudian beliau langsung menyadari ini adalah perkataan yang tidak biasa, dan ini bukan perkataan dari penyihir, dan ini bukan perkataan dari dukun, dan ini bukan perkataan dari penyair. Lalu dari mana ini? Maka Al-Quran, ya, di sini disebutkan allazi law istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithlihi ma atau wala qadaru wala huwa fi istita'atihim walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Seandainya seluruh manusia dan jin itu bersatu untuk mendatangkan yang semisalnya, maka mereka tidak akan bisa dan juga tidak akan mampu. Itu di luar kemampuan mereka. Walaupun sebagian saling membantu sebagiannya yang lain. Ya. Itu tidak akan mampu dibuat oleh mereka. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau engkau berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka buatlah yang semisalnya. Ya, serulah penolong-penolongmu selain Allah Subhanahu wa taala jika kamu adalah orang yang benar. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Kalau engkau tidak bisa melakukannya dan engkau tidak akan bisa melakukannya, maka takutlah pada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ya. Maka ini menunjukkan Al-Quran itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran itu juga adalah ya sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh orang-orang ateis di zaman ini. Orang-orang ateis di zaman ini mereka menggunakan sains untuk menafikan agama. Menafikan agama. Mereka katakan klaim-klaim yang ada di dalam agama tidak bisa dibuktikan secara eksperimen. Tidak bisa dibuktikan. Berbicara tentang malaikat, bagaimana kita membuktikan keberadaan malaikat? Mereka berkata bahwa klaim-klaim yang ada di dalam agama tidak bisa difalsifikasi. Apa itu difalsifikasi? Tidak bisa kemudian kita pikirkan, ya, kalau misalnya statement dalam sains, statement misalnya bahwa partikel terkecil adalah, ya, misalnya quark misalnya. Maka difalsifikasi, bisa difalsifikasi. Kita harus, kalau kita bisa membuat sebuah eksperimen yang menunjukkan bahwa ada partikel lain yang lebih kecil daripada quark misalnya, maka ini, ya, maka itu bagus. Bisa difalsifikasi, bisa dicari, dipikirkan. Kalau salah, gimana konsekuensinya? Konsekuensinya itu bisa berusaha untuk dibuktikan. Itu sains. Tapi kalau apa yang ada di dalam agama, klaim-klaim agama kata mereka, ya, klaim-klaim agama. Misalnya, jangankan tentang, ya, adanya Tuhan kata mereka, adanya malaikat saja nggak bisa difalsifikasi. Gimana kalau nggak ada malaikat? Nggak kepikiran juga gimana kalau, ya, kalau nggak ada, ya, nggak masalah itu kata mereka, nggak bisa difalsifikasi. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan, ya, sesuatu yang bisa mereka uji,
sesuatu yang bisa mereka tes, sesuatu yang bisa mereka falsifikasi. Apa? Tantangan ini. Buatlah yang semisal dengan Al-Quran kalau engkau mampu. Ini berarti apa? Ada sesuatu di dalam Al-Quran yang bisa diujikan. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani antum sekalian untuk menguji kebenaran atau keberadaan malaikat, keberadaan surga neraka. Antum harus mati dulu. Harus mati dulu untuk mengetahui. Ini takalluf, ini at-taklif bima la yutaq. Membebani manusia dengan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Itu tidak pernah ada di Al-Qur'an, di Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan ini bagi mereka karena mereka masih berpikir bahwa ini termasuk kemampuan mereka. Apa? Buatlah yang semisal Al-Qur'an. Antum jangan repot-repot buktikan keberadaan malaikat, keberadaan surga dan neraka, keberadaan alam kubur, keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah repot-repot. Itu tidak mungkin bisa antum lakukan. Tapi antum lakukan yang ini dulu yang gampang menurut antum. Apa? Buatlah karya. Bukankah buat karya antum sudah merasa bisa? Membuat sebuah karya literatur, bukankah antum sudah merasa bisa? Buatlah yang semisal Al-Qur'an kalau demikian. Kalau demikian yang antum pikirkan, buatlah yang semisal Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Satu surat saja. Satu surat yang paling pendek, surat Inna a'tainakal kautsar, surah Al-Kautsar. Buat yang semisal sependek itu kalau antum ingin membuktikan kebenaran Islam. Buatlah yang semisalnya. Yang sama dalamnya, maknanya sama dalamnya dengan surat tersebut. Yang kefasihannya sama fasihnya dengan surat tersebut. Buatlah. Sudah 1400 tahun tidak ada yang membuat hingga saat ini. Padahal bahasa Arab semakin luntur. Orang yang paling ahli dalam bahasa Arab adalah orang-orang Arab di zamannya Nabi Muhammad SAW. Semakin ke sini bahasa Arab semakin luntur. Yakni kemampuan orang untuk membuat yang seindah syair jahiliyah sudah semakin tertutup. Kalau para sahabat, kalau orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy tidak bisa membuat yang semisalnya, apalagi orang-orang di zaman ini. Antum pikirkan, sekarang ini ada ancaman, ada tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum kenapa kemudian berbicara yang terlalu jauh tentang malaikat, tentang surga, neraka? Ini bicarakan ini dulu, ini Al-Qur'an, ini ada mushaf, kita punya mushaf. Antum bisa melihat ini sebuah karya sebagai sebuah karya literatur. Taib, silahkan. Antum lihat ini sebagai sebuah karya literatur. Buat yang semisalnya. Kalau antum lihat ya ikhwah wa akhwat, kalau antum lihat karya-karya Shakespeare, banyak yang bisa menirunya. Oh, banyak yang bisa meniru zauk, uslub, nuansa. Antum tidak pernah belajar sastra. Nuansa yang dibangun oleh Shakespeare dalam karya-karyanya, banyak yang bisa menirunya. Yang kalau namanya ditutup, orang kemudian akan berpikir, ini kayaknya karya Shakespeare yang Anda belum baca. Padahal itu bukan karya Shakespeare. Banyak sekali yang seperti itu. Einstein dianggap orang cerdas, jenius. Lihat setelah 50 tahun, 100 tahun setelah dia mati, setelah meninggalnya, apa? Oh, banyak yang bisa buat karya yang sama alur logikanya dengan Einstein. Bahkan sekarang teori Einstein sudah banyak direvisi, dimodifikasi, dan seterusnya. Bagaimana kalau ini salah, kita bikin begini. Bagaimana kalau itu salah, oh kita bikin begini, modifikasinya. Difalsifikasi. Ini Einstein baru meninggal tahun berapa? Kalau tidak salah tahun 1955. Ini belum satu abad. Dia membuat teori relativitas khusus tahun 1905. Satu abadnya tahun 2005. Dia membuat teori relativitas umum tahun 1915. Satu abadnya tahun 2015. Itu semua sudah banyak direvisi, dimodifikasi, dan seterusnya, dan seterusnya.
Dan bidang riset Ana salah satunya adalah alternatif gravity, ya, alternative theory of gravity gitu ya. Teori alternatif dari gravitasi, ya, bagaimana kalau teori Einstein tidak benar, ya, dan seterusnya. Bagaimana kalau graviton punya massa dan seterusnya, massive gravity dan seterusnya. Itu 1 abad setelah dia. Dan sekarang banyak ya karya-karya yang lebih mind-boggling daripada karyanya atau sama lah intinya. Nuansa yang dibangun sama. Ketika antum baca karyanya Einstein dengan antum baca karya-karya orang di zaman ini, bisa jadi karya di zaman ini jauh lebih bagus secara ya dari sudut pandang sastra. Paper aslinya Einstein, antum tidak pernah baca paper originalnya Einstein. Sederhana. Ya, lebih bagus paper-paper di zaman ini yang ada di Nature, di Physical Review, dari segi penyusunan kalimat, kemudian pemilihan diksi, kemudian ya bagaimana kalau begini dan kalau begitu, ya kalimat itu disusun secara sehingga tidak memberikan kesalahpahaman bagi orang yang membacanya walaupun orang itu bukan dari bidang riset ini gitu ya, dan seterusnya. Itu banyak dipikirkan sekarang. Di zaman Einstein itu nggak dipikirkan. Kata-kata Einstein masih straightforward dan ini skill menulis paper ya. Maka itu yang terjadi. Adapun Al-Qur'an sudah 1400 tahun tidak ada yang bisa menyamainya. Kalau ada yang berusaha untuk menirunya hanya akan berujung pada ya kegagalan dan kegagalan. Maka inilah di antara ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah memang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.